Nah, ini adalah kabelan dari access point. Ini saya colokkan dulu. Nah, jadi karena access pointnya berada di luar ya, jadi susah tuh bawa access pointnya ke dalam. Ini saya colokkan aja nih kabelannya. Oke, kita langsung saja colokkan. Nah, di sini sudah mulai connect ya. Nah, oke. Nah, ini adalah login pack yang di sana gitu kan. Nah, yang di server ini ya, bisa diterima HP ini ya. Nah, selanjutnya saya akan coba tes. Jadi ini sebenarnya banyak sekali ya, kalau untuk saya sih banyak sekali kegunaannya. Karena kalau saya pengen bereksperimen di Mikrotik server ini, saya nggak perlu pulang gitu, saya cukup di rumah saja aja gitu kan. Maksud saya nggak perlu ke server yang jauh di sana gitu kan. Jadi saya cukup di depan laptop aja gitu. Nah, ini IP-nya 172 ya. Ini saya akan coba, kita akan coba tes solirnya apakah bisa ya. Oke, kita hidupkan dulu, kita mati, hidupkan lagi, kita pilih LJN Bezel ya. Nah, ini sudah muncul ternyata ya. Nah, jadi sepertinya ini solirnya sudah bekerja di sana gitu kan. Oke, kita coba tes. Nah, ini sudah benar-benar hilang nih sinyalnya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya tentunya di Eka Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang mungkin bagi rekan-rekan ada yang berguna, ada yang tidak ya. Oke, karena gue agak ngantuk sedikit ya, jadi kita padukan dulu dengan jus pinang nih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial dengan judul melewatkan DHCP melalui internet gitu ya. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Tapi sebelum masuk ke topologinya, saya sedikit cerita ya. Jadi karena ada permintaan dari suatu teman lah gitu kan. Jadi teman ini mintanya kan gini kan, yaitu ada sebuah WLC gitu kan. Tapi ketika dia mempunyai pelanggan yang Kisco ya, Kisco device Kisco gitu, yang access point Kisco, itu kan settingannya harus menggunakan WLC gitu kan. Jadi untuk menaikkan seperti channel weight-nya gitu kan, yang CW-nya gitu, frekuensinya. Nah, jadi intinya dia itu mau setting lah gitu kan. Jadi gimana gitu kan supaya access point itu terbaca di alatnya melalui jarak jauh gitu. Karena yang WLC-nya ini kan harus ngedetek dulu tuh si Kisco-nya gitu, barulah bisa disetting gitu. Nah, nggak mungkin kan WLC-nya harus dibawa gitu. Misalkan yang minta setting access point Kisco ini misalkan berada di Sumatera Barat gitu kan, terus yang WLC-nya ada di Jawa gitu kan. Nah, nggak mungkin kan WLC-nya harus dibawa ke Sumatera Barat gitu kan, ribet gitu kan. Nah, jadi dia minta tolong gimana gitu kan cara untuk melewatkan supaya si Kisco ini menerima DHCP dari si WLC tersebut, supaya nanti barulah bisa di setnya gitu. Saya pun bingung waktu pertama kali teman saya ini menanyakan hal tersebut. Tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya ada cara gitu. Oke, jadi itu salah satunya. Yang kedua, itu fungsinya kalau bagi saya ya. Nah, kalau bagi saya itu fungsinya adalah misalkan nih saya kan mempunyai Mikrotik gitu kan di luar provinsi gitu ya. Jadi misalkan saya gak di lokasi gitu kan. Nah, kalau saya fungsinya misalkan saya sudah set login hotspot gitu kan. Nah, saya ingin tahu login hotspotnya tampilannya udah tampil belum di server sana. Nah, jadi kalau saya buat testing aja gitu. Jadi misalkan IP Mikrotik di sana itu bisa diterima di PC saya atau di HP saya gitu. Jadi intinya DHCP yang ada di Mikrotik tersebut bisa nantinya dilewatkan ke HP saya atau laptop saya gitu. Jadi seperti misalkan saya lagi setting setting isolir gitu kan. Nah, saya ingin tahu isolirnya sudah tampil sana apa belum gitu kan. Nah, terus seperti login pack. Nah, login pack ini berhasil di sana atau enggak gitu kan. Kemudian apalagi ya? Kemudian ya banyak lah
Contohnya ya, kita ingin mengetahui settingan mikrotik kita sudah bekerja di sana atau belum. Nah, gitu kan. Jadi kita seolah-olah bisa bertindak sebagai klien di sini. Topologinya bagaimana ya? Nah, oke, topologinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini topologi yang saya gunakan ya. Nah, DCP server ini bisa jadi DCP server hotspot, kemudian DCP yang berada di klien sana gitu kan. Nah, nanti DCP ini bisa diterima oleh laptop saya ini ya. Nah, jadi seolah-olah nih si laptop ini connect ke mikrotik server ini ya. Nah, jadi connectnya itu, jadi si laptop ini nantinya bertindak sebagai si klien gitu ya. Nah, jadi apa yang dirasakan klien sana juga bisa dirasakan pada laptop ini nantinya. Maksudnya konfigurasinya ya gitu ya. Kalau untuk speed ya jelas ini mengikuti kecepatan dari ISP atau kecepatan CHR mikrotiknya gitu. Nah, jadi ini sekedar eksperimen aja sih sebenarnya. Nah, kemudian untuk topologi kedua yang permintaan teman saya tadi itu kan. Nah, permintaan teman saya itu begini. Nah, ini laptopnya si teman saya itu ya. Nah, ini WLC-nya. Nah, jadi WLC-nya ini connect dulu nih ke si laptop ini. Nah, nanti si laptop sama si WLC ini kan sudah satu IP gitu. Jadi IP-nya itu di rank 192.168.1.0 gitu. Nah, jadi setelah ranknya sama, nanti DCP si Kisco ini itu diterima oleh si access point Kisco ini ya. Nah, jadi seolah-olah nih access point ini langsung terkoneksi ke WLC ini melalui kabelan gitu kan. Nah, jadi seperti ini bisa gitu. Nah, jadi barulah nanti si teman saya ini bisa ngekonfig si WLC Kisco ini melalui jarak jauh gitu kan. Nah, ini kan topologinya bisa jadi nih WLC-nya entah di Amerika itu atau di luar Indonesia atau di dalam Indonesia. Yang penting ini seolah-olah nanti terkoneksinya seperti lokal gitu ya. Nah, cuma ini bedanya ini melalui jaringan internet gitu. Internet kabel internet nih kalau istilahnya ya. Nah, jadi dengan topologi seperti ini barulah teman saya ini bisa mengkonfigurasi akses point Kisco ini. Nah, oke, topologi seperti yang pertama dan kedua ini bisa diterapkan nanti. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita akan lanjut tutorialnya ya. Sini saya agak ngantuk sedikit nih, udah jam 3 malam nih soalnya nih. Udah mau masuk jam 4 kali ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa nih tutorialnya gimana ya. Soalnya ini udah lawas banget nih. Bukan lawas sih, ini udah lama banget nggak saya coba-coba gitu. Namun ini saya coba lagi gitu kan. Ini ada keperluan sedikit, makanya saya tutorialkan sedikit gitu kan. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah mendownload sebuah software yang bernama VMware Workstation. Bacanya betul nggak nih? Workstation ya. Oke. Jadi setelah kita mendownload VMware ini, jadi kita harus import dulu si mikrotik X86 ya. Ini udah lisensi loh. Nah, ini mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini nanti di download aja nih, di link deskripsi ada tuh, download aja ya. Nah, kemudian ini saya import dulu ya. Nah, setelah saya import itu pada edit, kita masuk kepada bagian virtual network ya. Nah, pada virtual network ini kita harus hapus terlebih dulu ya. Kita hapus semuanya. Lalu kita apply dulu ya. Nah, oke. Jadi di sini saya gunakan terlebih dahulu itu untuk internetnya, misalkan VMnet 0 ya, VMnet 0 itu saya gunakan nanti untuk koneksi internet melalui wireless ya. Jadi saya akan gunakan hotspot AP nantinya tuh. Bisa juga tuh menggunakan kabelan, nanti bisa diarahkan pada sistem operasinya ya. Nah, selanjutnya pada bagian kedua kita tambahkan lagi. Jadi di sini kita tambahkan 3 LAN card gitu ya. Nah, di sini VMnet 1 ini nanti saya gunakan untuk menerima gitu ya, untuk menerima IP dari si mikrotik, dari mikrotik yang jauh di sana ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi. Nah, ini yang LAN card ketiga ini nanti saya akan konekkan dengan LAN card fisik. Nah, jadi LAN card fisik ini nanti bisa ya untuk misalkan access point atau kayak Kisco tadi ya. Nah, jadi ya pada tutorial ini nanti saya akan
tutorialkan dulu untuk VMnet sama VMnet 1 ini ya, dua LAN card gitu. Jadi saya menerima IP dari Mikrotik yang jauh di sana dulu, maksudnya menerima DCP kliennya gitu kan. Nah setelah begini, nah jadi pada bagian VMnet ini yang satu ini, nah ini pada bagian DCP nya kita hilangkan semua aja ya. Nah ini kita hilangkan juga DCP nya ini juga ya. Nah setelah itu kita apply. Jadi kita pastikan dulu ketiga DCP ini, maksudnya ketiga interface ini sudah kita hilangkan DCP nya ya. Nah setelah kita hilangkan DCP nya, ini pada VMnet 0 ini kita bridge, ini kita arahkan ke wireless gitu kan. Nah jadi ini sumber internetnya, nah wireless, jadi saya connect lah wireless nantinya. Nah kemudian ini langsung ke PC kita ya, yang VMnet 1 ini langsung ke PC kita seperti ini nantinya ya. Kita cek pada kontrol panel tuh ada tuh. Nah jadi pada kontrol panel tuh kelihatan yang VMnet 0 VMnet 1 ini. Oke kita cari dulu ya yang mana nih. Nah ini VMnet 0 nih langsung dari wirelessnya nanti ya. Nah jadi ini nih yang 3 ini ya. Nah kemudian yang VMnet 2 ini kita konekkan langsung ke LAN card fisik laptop ini ya. Nah gitu kan. Nah LAN card fisik laptop ini sudah kita apply ya semuanya. Nah nanti saya akan coba tuh keduanya tuh. Yang pertama itu VMnet 1 ini bisa menerima IP dari sana juga, dari si Mikrotik yang jauh di sana. Nah VMnet 2 ini juga bisa ini kita loadkan melalui access point. Jadi access pointnya nanti saya colokin ke port laptop ini, kemudian access point tersebut saya akan konekkan, maksud saya HP saya akan konekkan ke access point tersebut. Nah jadi nanti seolah-olah tuh HP saya itu menerima IP yang jauh di sana gitu kan. Oke ini sudah, sepertinya ini sudah ya. Nah, kalau menurut saya ini sudah ya. Oke kita oke kan. Nah setelah itu supaya sumber internetnya ini hilang pada ini ya, pada apa ya, pada wirelessnya nih. Nah jadi di sini nanti kita hilangkan ya DCP nya ini, kita unchecklist dulu nih. Nah ini tujuannya supaya ini laptop nggak dapat akses internet gitu kan. Nah kayak gini nih, nggak dapat akses internet. Oke kita langsung saja. Nah selanjutnya pada Mikrotik ini kita set dulu ya pada bagian network adapternya. Oke jadi bagi rekan yang ketinggalan tutorial CHR itu ada di video-video sebelumnya, nanti dicek aja tuh cara bikin CHR nya gitu bagaimana. Nah jadi di sini kita tambahkan dulu ke 3 Ethernet tersebut ya. Nah di sini kita tambahkan yang VMnet 1, kemudian kita tambahkan lagi VMnet 2 gitu, VMnet 1 ya. Ini tadi yang 1 gitu kan, VMnet 0 ini untuk wireless, yang connect dari wireless, maksudnya ini terkoneksi dengan wireless. Nah kemudian yang VMnet 3 ya. Nah yang 3 ini langsung ke LAN card fisiknya gitu. Nah ini yang 3 ini ya, jadi ini langsung terkoneksi ke LAN card fisiknya itu PAN. Nah jadi ini ya. Oke nah, jadi si yang 0 ini langsung dari wirelessnya nanti. Nah yang ini yang 1 ini virtual benaran nih. Oke nah yang ketiga ini bridge nya ke sini, ke sini ya, ke LAN card fisiknya gitu. Belum saya colok nih. Oke kalau sudah ini kita ini aja ya, kita oke kan. Nah selanjutnya ini kita on kan ya, kita on kan VMware nya. Oke ini apa nih, oke kita oke kan aja nih. Oke setelah kita on kan VMware nya, ini kita minimize kan aja nih, kita buka Mikrotik nya. Ini kita cek di netboard nya ya. Nah di netboard nya ini ke detect ya. Oke jadi di sini kita harus konekkan dulu si wifi nya ini ke hotspot HP ya. Jadi saya di sini tidak menggunakan hotspot dari itu ya, tidak dari Mikrotik saya, ini saya gunakan hotspot HP ya, biar jelas gitu kan simulasinya. Oke kita konekkan dulu. Nah jadi ini pada laptop saya ini nggak no internet ya, karena itu pada IP versi 4 nya itu kita unchecklist tadi kan. Nah setelah kita hidupkan, kita
kita buka Winbox-nya, kita refresh di sini ya. Nah, di sini kan kedetek tuh si Mikrotik virtual tadi. Lalu di sini kita masuk tanpa password ya. Oke, ini kayaknya tidak support Legacy. Ini kita matikan dulu ya. Kita hidupkan dulu, maksud saya hidupkan dulu Legacy modenya. Kita konekkan lagi ya. Nah, ini kita remove dulu configuration yang ada nih. Nah, kita cek pada ini ada 3 interface ya. Kita reset terlebih dahulu ya. Nah, jadi sekarang itu saya si laptop saya ini connect melalui Ether 2 ya. Nah, yang Ether 2 ini itu LAN card virtual tadi ya. Ini kita pastikan dulu ya. Oke, kita pastikan dulu nih mana nih yang LAN cardnya nih ya. Oke, kita coba cek pada bagian settingnya. Oke, pada FMNet 1 ini itu pada advance-nya ini addressnya 2B80. Kita harus cek dulu ya. Nah, ini sudah pas, nanti biar gak kebalik-kebalik gitu kan. Nah, kita cek dulu di sini 2B8A. Oke, sudah benar. Kemudian pada interface 3-nya itu addressnya 2B94 ya. Oke, ini sudah pas banget ya. Oke, kita cancelkan dulu ya. Nah, selanjutnya di sini pertama-tama kita harus aktifkan internetnya dulu ya. Di sini kita pilih DHCP client aja nih. Oke, DHCP client. Di sini kita tambahkan itu Ether 1 ya. Nah, jadi ini langsung diterima dari IP hotspot AP kita tadi ya. Nah, ini. Nah, terus ini saya namakan aja nih internet ya gitu kan. Nah, jadi ini si laptop saya ini seolah-olah itu ada Mikrotiknya gitu, padahal nggak ada Mikrotiknya. Jadi ini si Mikrotiknya saya install di atas VMware gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita aktifkan dulu DNS-nya ya. Misalkan 888, nggak penting juga sih sebenarnya. Ini cuma buat gaya-gayaan doang nih. Padahal tuh DNS-nya udah aktif sebenarnya. Oke, di sini kita pilih NAT-nya dulu. Kita aktifkan NAT-nya. Nah, di sini search chain-nya itu adalah search chain NAT. Oh, tuh. Kemudian interface-nya ini kita alkan semua ya. Oke, kita alkan semua. Nah, sini kita copy aja ya. Kita pilih alt pp ya. Oke, 2 itu aja cukup sih sebenarnya, sudah cukup banget ya. Nah, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita tes dulu koneksi internetnya apakah aktif ya. Oke, ini sudah aktif ya, berarti ini koneksinya langsung dari HP saya gitu ya. Dari hotspot HP melalui sinyal 4G atau 5G gitu kan. Ya, saya menggunakan operator Telkomsel nih ya. Nah, nah di sini sudah aktif ya, secara virtual ya, internetnya sudah aktif. Nah, ini ada jaringan WiFi nih. Nah, kayaknya dari itu ya, kita coba cek dulu. Seharusnya ini nggak ada ya, si ini ya. Coba tes dulu, kayaknya melalui enggak ada kan, koneksi internetnya nggak ada. Ini sudah kita matikan tadi ya. Nah, jadi kenapa kita matikan? Supaya DCP-nya cuma Mikrotik aja tuh yang nerima tuh. Nah, oke, ini sudah kita hilangkan ya. Nah, CP versi 4-nya. Nah, setelah kita setting begini, selanjutnya apa ya? Misalnya kita coba upgrade dulu ya. Ini Mikrotiknya sudah lisensi level 6 nih. Nah, kita akan coba upgrade dulu ya softwarenya ya, biar kelihatan keren tuh. Kita pakai yang current aja sih. Ini kita upgrade dulu ya, download and install ya. Nah, ini nanti ke download ya. Nah, ini sudah ke upgrade ya, di upgrade dulu ya. Nah, udah ke upgrade tuh. Oke, kita konekkan lagi ya. Oke, ini tidak perlu kita setting dulu ya. Jadi nanti itu si Ether 2 ini nanti si PC saya ini ya. Nah, sini. Nah, jadi nanti ini saya hilangkan dulu ya, biar internetnya hilang benaran tuh. Ini sudah. Oke, sudah ya.
Nah, ini internetnya sudah hilang beneran ya di PC saya. Jadi artinya koneksi internetnya itu masuk ke si Mikrotik ini semua ya. Oke, kita coba dulu ya untuk pingnya gitu. Oh, ini minta password dulu ya. Nah, ini internetnya sudah benar-benar hilang ya di PC, di laptop saya. Jadi semua akses internet itu sudah masuk ke Mikrotik ini atau virtual Mikrotik ini, sudah masuk ke sini semuanya melalui VMware tadi ya. Nah, kita coba ping lagi ya. Oke, ini saya diminta login ya. Kita tadi itu passwordnya sudah saya ganti. Kita coba login lagi ya. Oke, saya akan coba ping ke 88 dulu. Nah, ini sudah oke. Kita cek pada bagian resource-nya nih. Oh, resource pada packetnya ini sudah update ya. Sudah yang terbaru nih. Oke. Nah, selanjutnya jadi pada interface 2 ini nanti. Nah, itu interface 2 itu yang mana gitu kan. Nah, jadi seolah-olah nih PC saya ini sedang dikendalikan oleh si Mikrotik virtual itu. Jadi Mikrotik virtual ini memberikan LAN card virtual gitu ke PC ini ya. Nah, ini LAN card virtualnya nih. Nah, jadi LAN card virtual ini nantinya untuk nerima DHCP yang ada di Mikrotik sana gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama di sini kita harus konekkan dulu ke CHR-nya gitu kan. Nah, kita konekkan dulu ke CHR-nya. Sini kita pilih L2TP client saja ya. Nah, misalkan nih CHR nih, connect ke CHR gitu kan. Ini saya mudah-mudahan nggak lupa nih tutorialnya. Oke, sini misalkan sg2.egasumbar.com ya. Nah, ini misalkan VPN Ega gitu. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya supaya Mikrotik saya ini yang Mikrotik yang virtual ini bisa berkomunikasi dengan si Mikrotik yang ada di server yang jauh di sana itu ya. Nah, ini sudah connect ke CHR ya. Nah, jadi gimana itu kan topologinya. Nah, topologinya gini. Nah, jadi si Mikrotik yang ada di laptop ini itu nanti bisa berkomunikasi dulu dengan si Mikrotik server ini ya, yang ada di Amerika tersebut atau di Brazil tersebut ya. Nah, kita akan coba cek ya apakah sudah bisa berkomunikasi ini Mikrotiknya. Oke, ini sudah dapat IP-nya nih. Nah, kita coba cek pada si ini Mikrotik Sosmadia ini ya. Oh, ini saya nggak bisa login ini karena akses internetnya nggak ada ya. Oke, supaya ada gimana ya? Oke, supaya ada ini kita nyalakan dulu akses internetnya ya. Pada versi 4 nya ini kita aktifkan dulu ya. Oke, jadi ini internetnya kita nyalakan dulu aja nih. Oke, ini internetnya sudah nyala ya. Oke. Nah, di sini kita coba remote dulu si server yang jauh di sana dulu ya. Nah, ini sudah saya tanamkan tunneling CHR-nya juga. Nah, ini tunneling CHR-nya. Ini kita cek ya, IP-nya itu adalah 172.18 gitu. Kita ping dari si Mikrotik virtual ini, apakah sudah bisa di ping atau tidak ya. Oke, yang belum mengikuti tutorial ini ikuti aja, nanti itu ada di video sebelumnya. Oke, ini kayaknya belum bisa berkomunikasi ya. Oke, kita coba cek ke gateway dulu ya. Oke, ini ke gateway CHR-nya sudah bisa ya, sudah bisa connect. Ini pingnya tinggi banget ya, kayaknya jelek banget nih jaringan Telkomsel di sini ya. Oke, saya ini harus bisa berkomunikasi dulu dengan si Mikrotik
yang dibaliknya. Ini kita akan coba tes dulu ya. Ini tidak bisa connect kayak ini. Oke, kenapa ini tidak bisa connect? Kita akan coba cek pada bagian rootnya dulu. Nah, jadi pada CR itu kayaknya saya lagi matikan tuh untuk IP itunya tuh. VPS saya coba cek dulu ya. Oke, kita masuk pada BGP nya dulu ya. Ini sudah connect ya, seharusnya ini sudah bisa nih. Oh, ini belum saya pairkan dulu ya. Oke, saya bikin dulu pairnya. Ini pairnya misalkan saya cek dulu ya. Saya bikin aja nih pairnya 97 nih. Oke, yang belum mengikuti video ini, ikuti aja di video sebelumnya. Ini kita bikin aja ke VPS. Oke, sini kita masukkan dulu ya. Kita pairkan dulu nih. Kita piringkan dulu nih. Nah, ini IP VPS nya, kemudian remote AS VPS nya. Oke, sudah. Oke, ini masih itu ya, masih ideal gitu kan. Sini kita tambahkan juga ya. Nah, sini oke, virtual VMware ya. VMware. Oke, remote addressnya itu tadi 97. Oh, kan ya. Ya, remote addressnya ini bukan nih, remote addressnya ini ya. Kita coba cek remote addressnya ini berapa nih. 19 ya. 19, kemudian di sana tadi kita bikin remote AS nya itu 97. Oke, kita coba connect kan. Masih ideal gitu kan. Oke, udah establish gitu. Oke, coba kita cek lagi di bagian BGP nya. Oh, ini sudah establish juga ya. Established, apaan dibacanya? Mudah-mudahan betul nih. Oke, kalau sudah ini kita coba cek ya. Nah, ini sudah connect kayaknya nih. Kita coba cek pada bagian rootnya. Ini rootnya sudah masuk ya ke sini semua nih. Ini banyak sekali ya. Oke, selanjutnya ini kita coba cek pada bagian rootnya ya. Nah, ini sudah masuk nih. Ini sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya kita hanya perlu menambahkan ini aja sih, tanpa BGP pun bisa sebenarnya nih. Cuma ini agak ribet tadi ya. Nah, jadi yang belum tonton video sebelumnya ya tonton dulu lah video sebelumnya supaya tahu caranya bikin CR untuk supaya banyak MikroTik server gitu kan di CR tersebut. Nah, di sini kita coba cek dulu apakah sudah bisa mengenali MikroTik yang dari sini ya. Nah, oke, ini VPS nya kita cancelkan aja. Nah, jadi ini MikroTik yang ada di sini tadi ya, yang di sini. Ini kita akan coba ini kita akan coba tes ping dulu dari sebelah, dari virtual. Nah, ini IP yang ini tadi, yang server di MikroTik sini kita akan coba ping ya dari VMware yang ada di laptop ini. Nah, di sini kita copy dulu. Selanjutnya kita akan coba ping dari tetangga sebelah apakah sudah bisa. Nah, ini sudah bisa saya ping ya. Oke, ini sudah bisa kita ping ya. MikroTik tetangga tadi ya, yang jauh di Amerika tadi sudah bisa kita ping. Nah, selanjutnya di sini nanti pada Ether 2 ini nantinya itu saya mau lewatkan DHCP dari MikroTik yang ini ya, dari MikroTik server ini. Nah, di sini IP-nya 172.28.00 ya.
Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita harus menggunakan yang namanya protokol EOIP tunnel ya. Oke. Nah, di sini kita pilih yang namanya itu adalah EOIP tunnel. Nah, jadi kalau sudah bisa berkomunikasi kedua mikrotik ini sama-sama kita buka EOIP tunnelnya ya. Ini EOIP tunnel juga kita buka di sini. Nah, jadi yang perlu kita konfigurasi di sini ya, mudah-mudahan ini saya ingat ya, mudah-mudahan sih. Nah, di sini kita bikin aja ini ke mikrotik tetangga ya, kan tetangga ya, ke mikrotik ya. Oke, ke mikrotik aja nih, ke sini nih, ke mikrotik server. Oke, ke mikrotik server. Nah, ini yang server B ke mikrotik apa ya, ke mikrotik VMware. Oke. Setelah itu pada bagian remote addressnya ini kebalik kan ya. Nah, jadi kita harus cek dulu remote address yang ada di sini nih. Oke. Nah, jadi kita cek dulu pada L2TP yang connect ke CR tadi. Nah, ini kan 172.31.18 gitu kan. Nah, ini kita copy ke sini ya, ke remote address ini. Oke, sudah. Selanjutnya pada remote address yang server mikrotik yang di sini tuh, kita cek juga pada bagian sini remote address ini, yang local address ini ya, 19 ya, kita paste aja di sini nih. Oke, sudah. Nah, selanjutnya pada tunnel ID ini harus sama ya, harus sama. Misalkan misalkan di sini ya. Nah, harus sama ya, misalkan 125. Jadi di sini 125 juga nih, 125. Oke, kalau sudah ini kita oke kan ya. Kita cek pada bagian interface-nya ini. Nah, ini kan statusnya belum itu ya, belum ready gitu kan, karena ini belum saya oke kan. Oke, kita akan oke kan lagi. Nah, itu langsung ready gitu ya, bisa rekan-rekan lihat tuh, langsung ready gitu kan. Tapi ini belum ready ya. Yang kita harus lakukan itu adalah pertama kali kita harus cek dulu ya, ping ke sebaliknya itu apakah bisa atau tidak gitu kan. Kita coba ping dulu ya. Nah, ini tidak bisa di ping, tapi kalau dari sini ya, dari VMware ke mikrotik server, nah itu bisa kan. Berarti ini ada belum pairing ini kayaknya nih. Kita coba cek pada bagian BGP nya dulu. Nah, ini belum pairing, ini kita tinggal enable aja. Nah, jadi supaya si mikrotik server ini bisa mengenali mikrotik VMware juga. Oke, kita akan coba tes ya. Nah, ini langsung ready tuh ketika saya enable kan tuh. Oke, langsung ready ya. Oke, kita akan coba tes apakah bisa ya. Kita ping ke sini dulu. Nah, ini sudah bisa. Nah, pada bagian EOIP tunnelnya ini, nah jadi ini sebenarnya juga bisa, ini local addressnya sebenarnya bisa sih kita hilangkan. Kita coba hilangkan ya local addressnya. Nah, ini juga terkoneksi ya. Oke, untuk memastikan benar-benar terkoneksi, kita akan coba nah, untuk memastikan benar-benar berkomunikasi dengan baik, kita coba saja cek pada netboard. Nah, pada netboard ini kelihatan ya, pada bagian ke mikrotik server ini identitasnya ya. Nah, identitasnya adalah server B, ini sudah benar. Nah, kemudian pada bagian boardnya ini adalah RB450 GX4 ya. Nah, ini berarti ini sudah benar-benar terkoneksi ya. Nah, jadi ini membuat interface ya, interface virtual gitu kan. Nah, terus
bagaimana nih supaya interface virtual ini bisa diterima IP-nya ke si MikroTik ini. Nah, jadi nantinya itu IP dari yang saya bikin dari MikroTik ini, yang di sini yang 17228 ini bisa diterima oleh laptop saya nantinya. Bagaimana caranya? Di sini kita harus setup dulu ya. Ini saya akan setup sebagai hotspot nantinya. Kita cek dulu nih IP-nya nggak ada. Kita langsung saja setup pada MikroTik yang terpampang ini. 17228 ya. Kita akan coba tes 172 kemudian 28 0.1/16 gitu kan. Di sini kita arahkan saja ini interface-nya ke, misalkan ini ke itu ya, ke MikroTik VMware gitu. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Kita setup dulu pada bagian servernya nih. Nah, kita setup dulu di sini ya. VMware MikroTik gitu. Kita setup. Kita nextkan saja. Nah, jadi saya ingin menggunakan nih dia address poolnya ini saya nonkan aja, kemudian profilnya ini kita arahkan ke hotspot al gitu ya. Jadi menurut settingan MikroTik ini. Nah, setelah itu nanti IP hotspot ini bisa diterima oleh si laptop ini. Caranya bagaimana? Di sini kan interface-nya sudah saya kasih IP gitu kan. Nah, interface ini yang pada bagian ini ya, yang VMware ini yang sudah terkoneksi ke sini. Nah, ini kan sudah terkoneksi. Di sini kan sudah saya setup nih hotspotnya nih. Nah, supaya diterima oleh Ether 2 kemudian muncul nanti IP-nya di sini, itu bagaimana caranya? Caranya kita langsung saja ya. Nah, di sini kita pertama-tama kita harus buatkan dulu bridge ya, bridge. Ini kita okekan saja. Nah, pada bridge ini itu saya akan tambahkan pertama-tama itu adalah Ether 2. Ini Ether 2 ini adalah Ether yang mengarah ke virtual laptop saya gitu kan. Lalu saya oke kan. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi ke MikroTik server. Nah, jadi Ether 2 ini seolah-olah ini bridge-nya ke sini nih, ke MikroTik VMware ini. Kita akan langsung saja coba tes ya, apakah bisa atau tidak ya. Nah, jadi di sini saya harus hilangkan dulu terlebih dahulu akses internet saya. Nah, jadi seolah-olah itu saya menggunakan akses internet dari sana tuh. Saya unchecklistkan dulu ya. Ini disconnect dulu sebentar ya. Kita tes dulu ya, ini apakah tidak hilang itunya. Nah, ini sudah. Jadi ini pada Ether 2 nya, ini Ether virtualnya, Ether virtual dari si MikroTik VMware ini nanti. Ini saya akan coba aktifkan DHCP-nya ya. Ini kan DHCP-nya belum aktif nih. Nah, jadi nantinya itu DHCP-nya masuknya ke ini ya, dari server yang jauh di sana tuh. Ini tidak terkoneksi dengan internet karena ini memang tidak terkoneksi sekarang ya. Saya akan coba tes dulu ya. Nah, jadi di sini benar-benar koneksi internet saya benar-benar hilang saat ini ya. Nah, jadi yang saya bisa remote itu adalah MikroTik VMware Virtual tadi. Nah, ini sudah saya bridge ya dengan Ether 2, kemudian ke MikroTik server tadi sudah saya bridge. Saya akan coba tes apakah IP-nya lewat. Kita tes ya. Kita tes apakah ada CP dari MikroTik sana lewat ke sini, bisa dilewatkan. Ternyata ini bisa ya. Nah, ini langsung keluar login pack-nya nih.
Oke, kita langsung aja coba cek login packnya. Nah sekarang ini si laptop saya ini IP-nya dari ini nih, dari sini, dari IP MikroTik server ini. Nah, ini diterima oleh si laptop saya ini ya. Nah, ini keluar login packnya. Ini login pack dari sana nih, dari sini ya, dari MikroTik server sini nih, tuh kan. Nah, kita akan coba tes. Kita hubungkan dulu ya. Ini kan koneksi internetnya hilang nih. Nah, ini bisa terlihat ini IP yang kita create tadi ya, 172.280.2 tadi ya. Nah, ini jadi ini benar-benaran diterima ya. DCP servernya ini benar-benaran lewat gitu kan ke si laptop ini. Oke, saya akan coba login dulu ya, mode member. Saya pakai admin aja nih. Wah, ini passwordnya mudah-mudahan saya nggak lupa nih. Nah, oke, jadi sudah berhasil ya. Nah, jadi seperti yang rekan lihat, sekarang laptop saya itu mendapatkan IP dari itu ya, dari 172.280 ini ya. Nah, dari sini nih. Nah, kenapa wirelessnya saya unchecklist? Jadi supaya si laptop saya ini nggak terkoneksi dengan WiFi yang 4G ini. Jadi sekarang itu terkoneksi melalui virtual gitu. Jadi seolah laptop saya ini sekarang nancapnya itu ke sini ya, ke MikroTik server. Nah, dengan begini saya bisa mengetahui itu apa ya? Bisa saya mengetahui misalkan saya pengen uji coba gitu kan, pengen uji coba seperti saya ingin mengetahui apakah login pack yang ada di server ini muncul gitu atau tidak. Nah, jadi sekarang itu topologinya seperti ini ya, seperti ini. Si DCP server si MikroTik ini itu diantarkan melalui internet, melalui TCR, terus diterima oleh laptop saya ini. Jadi kabel internet lah bahasanya gitu kan. Nah, di sini saya akan coba ya, saya akan coba dulu speed test ya, apakah bisa tuh. Soalnya ini lelet banget ya, karena itu sudah melalui beberapa gateway yang banyak banget tuh. Oke, nah jadi di sini nggak ada DCP nih pada bagian MikroTik virtual ini, nggak ada DCP LS-nya. Jadi DCP LS-nya itu ada di ini ya. Ini kalau saya buka netboard, ini MikroTik sana langsung kebaca gitu kan. Nah, si server B ini, yang ini langsung baca. Karena apa? Itu karena seolah-olah kayak LAN gitu ya. Oke, kita akan coba connect ya. Nah, ini saya nggak bisa connect ya, karena passwordnya salah gitu kan. Nah, saya coba lewat ini aja ya. Nah, ini udah trafiknya udah muter-muter nih. Oke, ini saya akan coba cek IP laptop saya ya. IP laptop saya akan coba cek dulu ya. Oke, ini cuma sebenarnya buat eksperimen aja sih. Nah, saya coba cek IP laptop saya itu ada di 172.280.2. Oke, kita akan coba cek pada si ini ya, pada MikroTik server ini apakah ada di DHCP LS-nya itu. Kita akan coba cek ya. Nah, ini ada nih. Tuh, kelihatan ya, ini laptop saya agak sumbar gitu. Nah, ini IP-nya. Nah, jadi DCP-nya benar-benar diantarkan melalui internet gitu kan. Nah, jadi saya akan coba speed test dulu ya. Ini udah muter-muter nih ya. Nih, kita coba tes aja sih. Berapa sih sanggupnya gitu kan. Nah, kita akan coba tes ya, coba cek. Ah, ini ada nih kecepatannya di sini nih. Nah, aduh, dapat tuh, dapat 20 Mbps. Nah, ini kayaknya mengikuti kecepatan dari
sinyal HP saya. Jadi 4G di sini saya masih menggunakan 4G gitu kan. Jadi 4G di sini itu kecepatannya hanya di 20 Mbps. Ya kayaknya mengikuti sinyal yang ada di 4G dan VPS juga ya. Jadi itu udah berapa kali lewat tuh ya. Nah jadi ini kalau kita coba tracer route ya, nggak perlu sih. Nah begini nih hasilnya, kecil juga sih. Ya wajar, ini kan sudah muter-muter gitu kan. Nah ini sudah bisa ya. Nah jadi saya sebenarnya itu menggunakan ini sih sebenarnya ya cuma buat itu aja sih. Pertama itu kan saya coba tes setting login pack, walaupun sih sebenarnya login pack itu sudah bisa kita cek di secara offline gitu kan. Namun saya ingin cuma memastikan itu misalkan login packnya sudah berjalan pada MikroTik ini apa belum gitu kan. Nah pada MikroTik ini, nah selanjutnya saya ingin mencek gitu kan, settingan isolir saya sudah muncul pada MikroTik ini apa belum gitu kan. Nah jadi saya akan coba tes dulu ya. Saya akan coba tes tambahkan ini ke expire ya. Oke, kita akan coba tes. Ini soalnya saya ragu soalnya kan. Nah saya akan coba tes dulu ya. Ini apakah settingan isolir saya berjalan. Makanya ini saya bikin video ini nih. Nah jadi sebenarnya saya ingin menguji gitu kan, apakah isolir saya berjalan di MikroTik ini atau belum gitu kan. Nah jadi kan nggak mungkin kan saya bawa laptop ke sini hanya cek apakah isolir saya berjalan gitu di hotspot gitu kan. Saya akan coba tes ya. Oke, kita akan coba isolir ya. Nah, ini saya langsung ke blok kayaknya nih. Nah nggak bisa itu ya, nggak bisa ping gitu kan. Nah saya akan coba tes di sini dulu ya. Cuma penasaran nih apakah soldernya keluar atau tidak nih. Saya akan coba disabelkan ya. Nah ini koneksinya nggak ada ya. Ini sepertinya isolir saya jalan tuh. Nah jadi karena saya ragu gitu kan, saya akan coba cek terlebih dahulu ya pada bagian ininya nih. Kita coba tes uji ya, apakah benar-benar muncul tuh isolirnya atau tidak ya. Nah ini sudah muncul ya. Jadi saya ingin memastikan ini doang nih, makanya saya bikin tutorial gitu kan. Saya ingin memastikan apakah login pack saya sudah berjalan di MikroTik ini. Jadi saya nggak ingin tuh pulang kampung cuma pengen nancapin si laptop ini kayak sini ya. Nah ini sudah bisa cek ya. Nah selanjutnya saya akan coba buka lagi tuh isolirnya. Oke, kayaknya nggak bisa ini ya. Kita harus melalui lokal dulu. Nah jadi melalui lokal tuh masih bisa connect gitu kan, walaupun udah ke isolir gitu laptop saya. Oke, saya akan coba tes dulu ya. Ini loadnya agak lambat sedikit ya, wajar aja sih. Oke, ini saya masuk ke expire dulu ya. Saya disabelkan dulu nih. Oke, udah. Kita coba tes. Oke, ini sudah connect lagi nih. Berarti ini isolir saya sudah berjalan berarti ya. Oke. Selanjutnya saya akan coba tes ya. Saya akan coba tes itu ya. Nah, jadi untuk tes selanjutnya saya akan coba di HP gitu. Untuk di HP gimana gitu kan. Nah, untuk di HP kan laptop saya ini kan ada di port 3 gitu kan, LAN card fisiknya nih. Nah ini LAN card fisiknya ada di port 3. Kita coba cek ya. Nanti saya coba pakai HP satu lagi tuh buat nah ini ada di port 3 ya. Jadi port 3 ini belum saya colok gitu. Nah saya kasih akses point ya.
Tapi sebelum saya kasih akses point, nah ini hampir mirip dengan topologi yang satu ini nih. Nah, jadi di sini jadi ceritanya kalau ini juga bisa dilakukan sih sebenarnya, sudah bisa dilakukan seperti ini. Nah, tinggal nambahin WLC-nya aja nih di sini. Nah, jadi di sini saya masih menggunakan topologi yang pertama tuh. Nah, jadi di sini nanti saya kasih akses point gitu kan, di laptop ini saya kasih akses point, terus nanti si HP saya bakalan nerima DHCP klien dari sini nih, dari yang ini ya, dari MikroTik server ini nih. Oke, kita akan coba tes ya apakah bisa ya. Oke, ini saya akan colokkan dulu saya akan colokkan dulu akses pointnya dulu. Oke, kita akan cari dulu akses pointnya ya. Nah, ini adalah kabelan dari akses point, ini saya colokkan dulu. Nah, jadi karena akses pointnya berada di luar ya, jadi susah tuh bawa akses pointnya ke dalam. Ini saya colokkan aja nih kabelannya. Oke, kita langsung saja colokkan. Nah, di sini sudah mulai connect ya. Nah, oke. Kita langsung saja beralih ke HP ya. Oke, jadi saya akan coba connect ya. Nah, si HP ini saya akan konekkan ke sini nantinya, ke LJN Pesel ini ya. Nah, itu adalah akses point yang saya colokkan ke laptop saya tadi. Nah, tapi kita akan coba tes. Di sini kita harus tambahkan dulu ya pada si ininya, DCR-nya ini kita harus bridge dulu nih. Nah, di sini kita tambahkan dulu interface yang mengarah ke sini tadi. Nah, ke Ether 3 ini tadi, atau Ether fisik dari si laptop ini ya. Oke, atau LAN card fisik dari si laptop ini. Nah, LAN card ini kan sudah terkoneksi dengan access point. Nah, misalnya di sini kita akan tambahkan pada portnya, pada bagian bridge. Kita tambahkan lagi di sini, kita tambahkan. Sini kita pilih port 3 ya. Lalu kita oke kan. Oke, kita coba cek. Nah, di sini masih menyambungkan. Oke, kita tes lagi ya. Nah, itu langsung diterima tuh IP-nya tuh ya. Nah, kita coba cek. Di sini IP-nya adalah 172.280.3. Kita akan coba cek pada server yang ini tadi ya. Nah, kita bisa juga cek model lokal nih. Oke, sini bisa rekan-rekan lihat tuh IP-nya adalah 172.280.3 ya. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini IP saya udah kebaca nih. Nah, nah, jadi sekarang itu HP saya terkoneksinya kayak gini nih. Ini bisa saya edit sedikit ya. Oke, kita coba edit melalui Paint dulu nih. Nah, jadi ini topologinya kayak gini nih seolah-olah sekarang nih ya. Nah, jadi untuk uji cobanya kita akan coba tes pada HP ini ya. Nah, HP ini sudah terhubung seolah-olah HP ini berada di sana ya. Kita coba pada bagian neckboardnya dulu nih. Kita cek dulu pada bagian MikroTiknya ini, pada bagian discovery-nya itu langsung kebaca ya, yang X86 tadi ya. Nah, kemudian pada bagian login pack-nya ini, karena HP ini sudah terdaftar di server yang di sana ya, jadi kita coba pindahkan ke mat acak untuk memunculkan login pack-nya. Nah, ini adalah login pack yang di sana gitu kan. Nah, jadi ini adalah login pack yang di server ini.
yang di server ini ya, bisa diterima HP ini ya. Nah selanjutnya saya akan coba tes. Jadi ini sebenarnya banyak sekali ya, kalau untuk saya sih banyak sekali kegunaannya. Karena kalau saya pengen bereksperimen di Mikrotik server ini, saya nggak perlu pulang gitu, saya cukup di rumah saja aja gitu kan. Maksud saya nggak perlu ke server yang jauh di sana gitu kan. Jadi saya cukup di depan laptop aja gitu. Nah ini IP-nya 172 ya. Ini saya akan coba isolir. Jadi tujuannya tadi itu adalah cuma ngecek apakah isolir di sana sudah bekerja gitu kan. Oke, saya akan coba tes ya. 172.0.3 ya. Kita akan coba tes isolirnya apakah bisa ya. Oke, kita hidupkan dulu. Kita mati, hidupkan lagi. Kita pilih LJN Bezel ya. Nah ini sudah muncul ternyata ya. Nah jadi sepertinya ini isolirnya sudah bekerja di sana gitu kan. Oke, kita coba tes. Nah ini sudah benar-benar hilang nih sinyal ini karena saya isolir itu kan. Oke, saya hidupkan lagi ya. Langsung terhubung gitu. Jadi sekarang itu saya memakai koneksi yang ada di sana tuh. Nah tadi kan HP saya tuh yang buat tethering itu kan melalui sinyal 4G gitu kan. Nah jadi ini pakai jaringan di sana itu munculnya LJN gitu. Oke, kita akan coba speed test ya. Jadi saya nggak perlu ke server gitu kan, kalau saya ada eksperimen saya cukup di depan laptop aja gitu kan, nggak perlu jauh-jauh pulang gitu. Jadi ini banyak sekali sih fungsinya yang saya rasakan gitu kan. Maksud saya yang saya dapatkan gitu ya, misalkan lihat apakah login pack bekerja di sana, kemudian tes seperti kalau game ya mungkin nggak bisa kali ya, karena kan kalau game itu kan banyak kali itu ngelewati rute gitu kan. Nah jadi saya ingin mengetahui keadaan di sana aja sih sebenarnya. Nah jadi untuk topologi keduanya juga bisa dilakukan ya seperti yang ini kan. Oke, seperti topologi yang kedua ini. Nah untuk topologi kedua ini nantinya di sini pada bagian mikrotiknya di servernya itu nanti misalkan, nah jadi untuk topologi kedua ini misalkan ya, nah Kisco ini misalkan masuknya ke ether ini ya, ke ether 5 misalkan kan. Nah jadi pada mikrotik server ini nanti bridge-nya begini. Nah tambahkan dulu bridge-nya. Nah pada bagian portnya ini, nah itu nanti ditambahkan aja tuh yang ini, yang kayak VMware gitu kan, yang kayak VMware sama yang ether 5 itu nanti di bridge aja di sini ya. Nah terus untuk pada bagian ininya, pada bagian si laptopnya ini nanti yang sama nih kayak ini nih. Nah pada laptop ini nantinya yang di bridge itu adalah ether 3 ya, buat masuk si Kisco ini. Kemudian EOIP tunnel tadi ya, yang ini ke mikrotik server ini tinggal di break aja. Itu aja sih yang perlu di break tuh kalau pengen topologi yang kayak gini nih. Nah kalau pengen topologi ini kan kebalik kan, yang ini kan yang berikan IP sebenarnya bisa dibalik-balikkan juga nih. Misalkan di sana kan nggak tahu tuh yang setting access point misalkan. Nah bisa pakai topologi yang pertama tadi tuh, topologi kedua nih. Nah nanti di sana tuh bisa tuh di bridge, misalkan dia nyolok access pointnya ke port berapa gitu kan, nanti kita setting lewat sini bisa tuh. Nah jadi nanti seolah-olah tuh si laptop kita ini DCP-nya dari si access point yang ada di sini tuh. Jadi bisa dibalik-balik nih. Jadi ini kayak sebuah kabel gitu kan yang melintang di jaringan internet gitu. Nah oke, jadi itulah eksperimen hari ini.
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bisa berguna ya untuk rekan-rekan yang ingin melakukan eksperimen dari jarak jauh gitu ya, tanpa harus pulang kampung dulu gitu kan. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.